Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam analisis mendalam kami mengenai dinamika internal organisasi. Video kami bertujuan untuk mengupas tuntas salah satu peran krusial namun sering terabaikan, karakter 4, atau individu yang berada paling belakang dalam rantai komando. Kami mengambil inspirasi dari video animasi organisasi sebagai model studi kasus. Secara konseptual, karakter 4 ini mewakili staf operasional atau tim pelaksana lapangan, mereka yang paling jauh dari pimpinan namun paling dekat dengan eksekusi pekerjaan sehari-hari. Mengapa posisi ini penting? Karena disinilah visi diuji dan disinilah kegagalan sistem paling mudah terjadi. Analisis ini akan mengupas sifat positif dan negatifnya secara sistematis. Untuk itu mari kita identifikasi peran spesifik dari karakter 4 yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Secara fungsional, karakter keempat adalah implementer utama. Posisinya di ujung rantai memastikan bahwa ia adalah orang yang melakukan sentuhan akhir atau pekerjaan hal teknis yang paling mendasar. Pikirkan kalau mereka adalah teknisi lapangan, operator mesin, ataupun staf gudang. Karena peran ini, mereka memiliki pemahaman paling baik mengenai kendala praktis di lapangan. Namun, posisi yang jauh dari pimpinan ini juga sering berarti mereka adalah penampung terakhir dari segala masalah komunikasi dan pengambilan keputusan yang kurang matang dari atas. Sebelum membahas masalahnya, kita harus mengakui potensi besarnya. Rekan saya akan menjelaskan sifat positif yang harusnya menjadi aset organisasi untuk karakter keempat. Sifat positif, kepatuhan dan disiplin. Potensi positif pertama dari karakter keempat adalah sifat kepatuhan tinggi dan disiplin yang kuat. Karena mereka terbiasa mengikuti prosedur, mereka adalah jangkar yang menjaga stabilitas operasional. Ketika standar operasional prosedur atau SOP sudah ditetapkan dengan jelas, merekalah yang memastikan pekerjaan berjalan konsisten. Sifat ini sangat penting. Tanpa kepatuhan, organisasi akan kacau. Dalam sistem yang sehat, kepatuhan ini menjamin output yang prediktif. Namun, kepatuhan ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diimbangi inisiatif. Karakter keempat memiliki potensi keahlian teknis yang tak ternilai yang akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Sifat positif yang kedua adalah fokus teknis dan keahlian spesifik yang mendalam. Mereka tidak membuang waktu dengan politik kantor atau perencanaan tingkat tinggi. Fokus mereka adalah pada bagaimana menyelesaikan tugas dengan baik. Karakter keempat ini adalah pakar di bidang mikro mereka. Pengalaman harian mereka di lapangan memberikan insight yang tidak dimiliki oleh manajer di atas. Potensi ini adalah sumber inovasi bottom up yang luar biasa. Sayangnya, potensi positif ini seringkali tertutup oleh dua gejala negatif utama. Yang pertama adalah masalah inisiatif. Sifat negatif pertama yang sering terlihat pada karakter keempat adalah sikap pasif dan menunggu perintah. Ini adalah gejala yang merugikan. Ketika ada masalah kecil yang muncul, mereka cenderung berhenti dan menunggu arahan dari atasan, alih-alih mencoba mencari solusi yang ada di depan mata mereka. Dalam lingkungan organisasi modern yang membutuhkan kelincahan atau agility, sikap ini menciptakan perlambatan yang tidak perlu. Karakter keempat ini seolah-olah kehilangan otonomi berpikir. Sikap pasif ini sangat terkait erat dengan masalah psikologis yang lebih dalam, yaitu rasa terasing. Masalah yang lebih serius adalah kondisi alienisasi atau ketidakpedulian. Pada karakter keempat ini merasa terputus dari visi dan tujuan besar organisasi. Mereka bekerja hanya karena kewajiban, bukan karena motivasi intrinsik. Perasaan saya hanya roda gigi kecil-kecil. Nah, ini membunuh sense of belonging dan kualitas kerja. Tapi ingat, sikap pasif dan tersaing ini bukanlah sepenuhnya kesalahan individu. Ini adalah alarm merah yang menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam sistem organisasi. Mari kita telaah akar permasalahan secara sistematis. Berikutnya adalah akar masalah atau kegagalan komunikasi vertikal. Akar masalah pertama terletak pada kegagalan komunikasi vertikal. Dalam organisasi yang bermasalah, komunikasi dari pimpinan ke karakter keempat hanya bersifat perintah satu arah tanpa umpan balik dan tanpa konteks. Mereka hanya diberitahu apa yang harus dilakukan, bukan mengapa itu penting. Keputusan sering sampai ke mereka sudah terdistorsi atau terlalu teknis, tanpa pemahaman tentang the why atau tujuan besarnya. Mereka akan kehilangan gairah. Kegagalan komunikasi ini diperarah dengan kurangnya pemberian wewenang. Akar masalah kedua adalah kurangnya pemberdayaan atau lack of empowerment. Organisasi memperlakukan karakter keempat sebagai robot, pelaksana murni. Mereka tidak diberi otonomi untuk membuat keputusan kecil yang relevan dengan pekerjaan mereka. Setiap detail harus melalui birokrasi yang panjang.
Pembatasan ini secara efektif membunuh inisiatif mereka dan mendorong mereka kembali ke sikap pasif yang dijelaskan di part 5. Jika karakter keempat pasif dan disengage, tampaknya akan sangat merusak seluruh sistem kerja. Dampak negatif yang paling nyata adalah terciptanya bottleneck kinerja. Karena karakter keempat pasif menunggu perintah, seluruh aliran kerja akan terhenti di titik mereka, yang merupakan tahap akhir dari proses. Penundaan di titik ini menyebabkan penurunan drastis pada efisiensi tim secara keseluruhan. Bayangkan sebuah jalur produksi yang macet di ujungnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh karakter 1, 2, dan 3 menjadi sia-sia. Selain masalah kecepatan, ada masalah kualitas dan sumber daya manusia. Dampak kedua adalah penurunan kualitas output dan risiko tingginya turnover karyawan. Ketika karakteristik keempat tidak memiliki sense of ownership, maka mereka akan memberikan hasil kerja yang sekedarnya. Hal ini akan merusak kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh pelanggan. Selain itu, rasa terasing dan kurang dihargai adalah bom waktu emosional yang akan membuat mereka keluar dari organisasi. Turnover ini membebani perusahaan dengan biaya rekrutmen dan pelatihan yang cukup besar. Lalu, apa solusinya? Solusi untuk karakter keempat haruslah bersifat sistematis, bukan hukuman individu. Pertama, pimpinan harus menerapkan komunikasi dua arah yang transparan, meminta input dari lapangan, dan menjelaskan visi. Kedua, terapkan pemberdayaan dan pengakuan. Berikan otonomi terbatas pada karakter keempat untuk memecahkan masalah di level mereka, dan berikan pengakuan yang jelas atas kontribusi teknis mereka. Kesimpulannya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada pengaktifan potensi karakter keempat. Dengan memperbaiki sistem, kita mengubah robot pasif menjadi anggota tim yang proaktif dan berharga. Terima kasih telah menyimak analisis kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.